Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10, kelas 4A, program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang beranggotakan saya Ananda Sekarwidiawati serta rekan saya Syalwa Ersadi Wisalsabila akan mempresentasikan materi fisiologi tumbuhan dengan topik yang akan dibahas, yaitu tentang hormon dan zat pengatur tumbuh. Untuk mempersingkat waktu, langsung masuk ke submateri yang akan dibahas. Yang pertama adalah pengertian hormon tumbuhan atau fitohormon dan zat pengatur tumbuh. Yang kedua, macam-macam fitohormon. Ketiga, fungsi dari hormon. Keempat, pengaruh hormon terhadap tumbuhan. Hormon tumbuhan atau fitohormon merupakan senyawa yang diperlukan untuk membantu pertumbuhan tanaman. Senyawa ini diperlukan untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan serta substansi organik yang disintesis pada organ-organ tertentu dan dapat ditranslokasikan pada bagian lain dalam tanaman. Selain diproduksi oleh tanaman, beberapa bakteri dan fungi tanah juga mampu menghasilkan fitohormon. Hormon tumbuhan dirangsang pembentukannya melalui sinyal berupa aktivitas senyawa-senyawa reseptor sebagai tanggapan atas perubahan lingkungan yang terjadi di luar sel. Kehadiran reseptor akan mendorong reaksi-reaksi pembentukan hormon tertentu. Dari sudut pandang evolusi, hormon tumbuhan merupakan bagian dari proses adaptasi dan pertahanan diri tumbuh-tumbuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidup jenisnya. Selanjutnya, zat pengatur tumbuh menurut Davis tahun 1987 merupakan senyawa organik bukan nutrisi yang dalam konsentrasi rendah dapat memacu, menghambat, atau secara kualitatif dapat mengubah pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Zat pengatur tumbuh selain berhubungan dengan hormon tanaman endogen juga meliputi hormon tanaman yang diproduksi secara sintetik, yaitu hormon eksogen. Zat pengatur tumbuh dalam kadar yang sangat sedikit mampu memberikan efek atau reaksi biokimia, fisiologis, dan morfologis pada tumbuhan. Zat pengatur tumbuh berfungsi untuk mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, maupun taksis tanaman dengan cara memacu, menghambat, dan mengubahnya. Selanjutnya, hormon fitohormon. Terdapat 5 kelompok utama hormon, yaitu auksin, sitokinin, giberelin atau asam giberelat, etilena atau etena, dan asam absisat. Semua hormon terdapat di dalam bagian tubuh tumbuhan. Yang pertama, pada auksin terdapat di meristem apikal, tunas ujung, daun muda, dan embrio dalam biji. Pada sitokinin terdapat pada akar, embrio, dan buah. Semuanya berpindah dari akar ke anggota organ yang lainnya. Selanjutnya, pada giberelin terdapat pada meristem apikal, tunas ujung dan akar, daun muda, dan embrio. Pada asam absisat terdapat pada daun, batang, akar, dan buah berwarna hijau. Dan yang terakhir, pada hormon etilen terdapat pada buah yang matang, buku-buku pada batang, dan daun yang sudah tua. Selanjutnya, hormon auksin ditemukan pada ujung batang, akar, dan pembentukan bunga yang berfungsi sebagai pengatur pembesaran sel dan memicu pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung. Auksin disintesis di dalam tanaman dari triptofan atau indol pada daun muda dan perkembangan biji. Pergerakan IAA atau indol acetic acid dari sel ke sel, terutama pada kambium vaskular, untayan prokambium, dan sel epidermis. Tumbuhan yang pada salah satu sisinya disinari oleh sinar matahari, maka pertumbuhannya akan lambat dikarenakan kerja auksin dihambat oleh cahaya matahari. Akan tetapi, jika sisi tumbuhan yang tidak disinari oleh cahaya matahari, pertumbuhannya sangat cepat dikarenakan kerja
auksin tidak diperhambat oleh sinar matahari, sehingga hal ini akan menyebabkan ujung tanaman tersebut cenderung mengikuti arah sinar matahari atau yang disebut dengan fitotropisme. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai fototaksis positif. Fototaksis adalah gerak menjauhi cahaya. Contoh tanaman yang menjauhi cahaya adalah alga hijau yang menjauhi intensitas berlebih. Auksin alami yang berada di dalam tumbuhan adalah asam indol asetat atau yang lebih dikenal IAA, indol acetic acid. IAA memiliki peran penting dalam mengatur banyaknya pertumbuhan dan perkembangan tanaman melalui siklus sel pertumbuhan dari pembelahan sel, elongasi, dan diferensiasi sel, inisiasi pembentukan akar, dominasi apikal, tropistik responsif, pembungaan, serta pematangan buah. Di sini adalah transportasi auksin polar, yang mana pada tahap pertama ketika auksin berada di dinding sel dengan suasana asam pH kurang dari 7, molekul auksin akan mengikat ion hidrogen sehingga molekul auksin akan bermuatan netral. Dan selanjutnya, dengan muatan netral tersebut, molekul auksin dapat melintasi melewat membran plasma. Pada tahap yang ketiga, ketika auksin berada di sebelah dalam sel dengan pH netral yaitu 7, auksin akan berionisasi menjadi auksin bermuatan negatif yang melepaskan ion hidrogen. Auksin berada di dalam sel dalam waktu yang singkat. Hal tersebut dikarenakan membran plasma lebih permeabel terhadap ion daripada molekul yang netral dengan ukuran yang sama. Tahap yang keempat, ATP mengendalikan pompa proton yang berfungsi untuk mengatur perbedaan pH di dalam sel dan di luar sel. Pada tahap yang kelima, auksin keluar melalui bagian basal sel dengan bantuan protein karir spesifik pada membran sel. Dan pada yang tahap terakhir, pompa proton berperan dalam aliran auksin dengan membuat suatu potensial membran melewati membran plasma yang membantu transportasi anion auksin keluar dari sel. Selanjutnya, hormon auksin memiliki peranan penting dalam tumbuhan, yaitu yang pertama, memperbesar ukuran sel dengan perbesaran sel dan pertumbuhan batang. Kedua, mengadakan pembelahan sel bersama dengan sitokinin di kambium. Ketiga, merangsang diferensiasi floem dan xilem. Keempat, merangsang inisiasi akar pada stek batang, perkembangan akar cabang, dan diferensiasi akar dalam kultur jaringan. Dan yang terakhir, auksin memediasi respon tropik atau menekuk, tunas, dan akar terhadap aktivitas gravitasi dan cahaya. Selanjutnya ada sitokinin yang merupakan turunan dari adenin yang memiliki kemampuan untuk menginduksi pembelahan sel di dalam kultur jaringan bersama dengan auksin. Sitokinin yang umum ditemukan pada tanaman adalah zeatin. Secara alami diproduksi pada bagian tumbuhan yang aktif seperti akar, embrio, dan buah. Sitokinin yang telah diproduksi tersebut akan dibawa menuju sel-sel target pada batang melalui xilem. Sitokinin memiliki peranan diantaranya pembelahan sel, dominansi apikal, biogenesis kloroplas, mobilisasi unsur hara, life senescence, diferensiasi pembuluh, perkembangan fotomorfogenik, diferensiasi pucuk, dan produksi antosianin. Pada slide terlihat bahwa ada pemberian auksin dan sitokinin terhadap pertumbuhan planlet anggrek mokara. Masing-masing perlakuan menunjukkan pengaruh yang berbeda-beda. Pada slide terdapat 6 perlakuan. Hasil penelitian pengaruh auksin dan sitokinin terhadap pertumbuhan planlet anggrek mokara menunjukkan media VW atau Van and Wen ditambahkan air kelapa 15%,
ditambah gula pasir 20 gram per liter, ditambahkan pisang 75 gram per liter, ditambah charcoal 2 gram per liter, dan BAP 1 ppm, ditambahin NaA 1 ppm, ditambah 2,4D 0,1 ppm, memberikan hasil yang terbaik atau yang lebih baik dibandingkan dengan perlakuan lainnya dan kontrol. Selain pengaruh auksin dan sitokinin endogen, pengaruh intensitas cahaya juga mempengaruhi pembentukan akar yang merangsang ZPT kerja lebih aktif. Kemudian selain dari pengaruh auksin dan sitokinin endogen, ZPT golongan auksin seperti NaA, IaA, IBA, dan 2,4D akan meningkatkan tekanan osmotik, permeabilitas sel, mengurangi tekanan dinding sel, meningkatkan plastisitas dan mengembangkan dinding sel, dan meningkatkan sintesis protein. Sedangkan ZPT golongan sitokinin seperti BAP, kinetin, berperan dalam pembelahan sel. Kombinasi keduanya akan menstimuli pembelahan sel dan mempengaruhi lintasan diferensiasi. Kemudian selanjutnya ada giberelin. Giberelin ini merupakan jenis hormon tumbuhan yang mula-mula ditemukan di Jepang oleh Kurosawa pada tahun 1926. Ada lebih dari 110 senyawa giberelin yang dinamai dengan GA. Masing-masing GA memiliki angka, misalnya GA5. Giberelin sendiri disintesis dari gliseraldehid 3-fosfat melalui isopentil difosfat pada jaringan tunas muda dan perkembangan benih. Biosintesis ini dimulai dari kloroplas dan berlanjut pada membran sitoplasma. Transportasi giberelin pada pembuluh vaskular yaitu xilem dan flum. Giberelin memiliki peranan diantaranya pemanjangan dan pembelahan sel, pemecahan dormansi, mobilisasi endosperm saat awal pertumbuhan embrio, pemecahan dormansi tunas, pertumbuhan dan perpanjangan batang, perkembangan buah dan bunga, memperpanjang internodus pada tanaman roset, dan pada beberapa spesies tumbuhan mengandung giberelin yang memacu pembungaan dan perkembangan biji pada suhu rendah, berpengaruh terhadap proses stratifikasi dan vernalisasi atau merangsang pembungaan ketika suhu dingin, menghambat pertumbuhan daun dan penuaan buah, mendorong sintesis enzim alpha amilase dan enzim lain yang membantu pembentukan lapisan aleuron pada biji barley. Pada varietas padi tangin bozu, giberelin berperan dalam mengontrol pemanjangan pucuk. Giberelin atau GA3 mengendalikan pertumbuhan tanaman dalam menghadapi cekaman garam. Kemudian terdapat pengaruh giberelin terhadap karakter morfologi dan hasil buah Parthenocarpi pada 7 genotip tomat. Pada gambar A dan B terlihat perbedaan jumlah lokul, di mana pada gambar A lokulnya berjumlah 3, sedangkan pada gambar B lokulnya berjumlah lebih dari 3 atau kurang lebih ada 6. Perubahan jumlah lokul akibat giberelin pada genotip B78. Nah, pada genotip B78 gambar A, giberelin yang diberikan sebesar 0 ppm. Sedangkan pada gambar B, giberelin yang diberikan sebesar 20 ppm. Giberelin akan mengakibatkan penurunan panjang dan diameter buah tomat dibandingkan dengan tanaman kontrol. Hal tersebut terjadi karena buah Parthenocarpi hasil induksi giberelin 3 memiliki jumlah sel yang lebih sedikit dengan buah yang dipolinasi, walaupun ukuran sel hasil induksi giberelin 3 lebih besar. Konsentrasi giberelin 3 yang diberikan berpengaruh terhadap jumlah lokul akibat interaksi genotip dan konsentrasi giberelin 3. Konsentrasi giberelin 3, 20 ppm, menyebabkan meningkatnya jumlah lokul dibandingkan dengan kontrol 0 ppm. Hal tersebut menunjukkan bahwa genotip tomat memiliki respon yang berbeda terhadap giberelin dalam pembentukan jumlah lokul.
Selanjutnya ada etilen. Etilen merupakan suatu gas yang dapat digolongkan sebagai zat pengatur pertumbuhan atau fitohormon yang aktif dalam pematangan. Etilen memiliki peran yaitu penghambat perpanjangan batang dan akar pada beberapa spesies tanaman, merangsang pemekaran bunga, mengakhiri masa dormansi, merangsang perkembangan biji, dan merangsang pembentukan bulu-bulu akar. Penelitian pengaruh etilen terhadap daun pada 4 varietas cabai di lingkungan dan kondisi iklim Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan hasil bahwa penyemprotan etepon 300 ppm dan 400 ppm pada varietas lokal dapat menyebabkan berkurangnya panjang daun sekitar 5,54 cm dan 5,31 cm dibandingkan dengan penyemprotan etepon 100 ppm, 200 ppm, dan kontrol. Hal tersebut terjadi karena etilen yang menghambat perpanjangan sel. Etepon di sini merupakan suatu senyawa zat pengatur tumbuh yang sintetik. Kemudian ada asam absisat. Ditemukan pertama kali pada jaringan pembuluh tanaman lumut dan beberapa genus dari cendawan yang menghasilkan asam absisat sebagai metabolit sekunder. Di dalam organ dan jaringan tubuh tumbuhan, aba dapat diidentifikasi dari akar hingga tunas apikal. Asam absisat memiliki peran diantaranya menghambat pembelahan sel pada jaringan meristem apikal pada kambium pembuluh sehingga menunda pertumbuhan primer maupun sekunder. Yang kedua, memberi sinyal pada kuncup untuk membentuk sisik yang akan melindungi kuncup dari kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Kemudian aba atau asam absisat bertindak sebagai penghambat utama perkecambahan. Ada pengaruh asam absisat terhadap viabilitas biji sintesis Grammatophyllum scriptum, sejenis anggrek yang disimpan selama masa penyimpanan kering. Terdapat 5 perlakuan yaitu A, B, C, dan E, di mana perlakuan tersebut menunjukkan jumlah tunas biji sintetik pada minggu ke-8. Pada perlakuan A, tidak ditambahkan aba sama sekali. Pada perlakuan B, ditambahkan konsentrasi aba sebesar 5 mg per liter. Perlakuan C, pengamatan terhadap pertumbuhan tunas yang dilakukan pada minggu kedua setelah penanaman hingga minggu ke-8 menunjukkan tunas yang muncul berwarna kehijauan dengan panjang bervariasi dari masing-masing perlakuan. Pemberian aba konsentrasi rendah pada biji sintetik menghasilkan pertumbuhan tunas yang lebih panjang dibandingkan pemberian aba pada konsentrasi tinggi. Pemberian aba konsentrasi tinggi menyebabkan pertumbuhan tunas terhambat dengan rata-rata tinggi hanya sekitar 2,8 mm. Namun pada biji sintetik tidak diberikan aba menunjukkan rata-rata tinggi yang lebih baik dibandingkan dengan pemberian aba konsentrasi tinggi. Konsentrasi aba yang tinggi menunjukkan fungsinya sebagai hormon penghambat bagi pertumbuhan tunas biji sintetik. Sekian presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.